pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat ya. Pasti semuanya sehat. Karena Tuhan yang menolong. Nah, pagi hari ini kita mau devosi ya. Sebelum bersama-sama kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita akan devosi. Buka tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pagi hari ini. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan, kami sehat, boleh kembali bersama-sama belajar. Dan teman-teman, Bapak Ibu Guru, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau devosi sebelum kami belajar. Kiranya Tuhan memberkati devosi kami boleh belajar dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau devosi ya. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar yang diberi judul itu Allah memelihara ciptaannya. Ya, Allah memelihara ciptaannya. Kita semuanya udah tahu bahwa Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini, ya. Allah menciptakan manusia, Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan binatang, Allah yang menciptakan semua yang bisa kita nikmati di bumi ini. Jadi kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Nah, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca yaitu di dalam Kejadian, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-4 kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan baca. Anak-anak yang sudah bisa baca boleh membaca. Anak-anak yang belum bisa membaca boleh mendengarkan ya. Berarti akan bacakan hitungan ketiga kita mulai baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berikutnya air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan ini begitu luar biasa. Kita boleh membaca firman Tuhan hari ini. Kita juga boleh belajar air bah. Kenapa Tuhan menurunkan air bah ke muka bumi di waktu zamannya Nabi Nuh, ya? Nah, kenapa Allah melakukan itu? Apakah karena Allah nggak sayang sama manusia? Ya, pasti Allah sayang sama manusia. Allah menyayangi semua ciptaannya. Seperti perikop devosi kita pagi hari ini. Allah memelihara ciptaannya. Jadi Allah pasti punya maksud yang baik akan setiap hal yang Allah kehendaki, ya. Allah membinasakan manusia yang sudah banyak melakukan kejahatan di mata Allah. Allah menghukum mereka, bukan karena Allah nggak menyayangi mereka, ya. Di tengah penghakiman dan kemarahan Allah atas dosa manusia, Allah tetap memelihara ciptaannya, ya. Allah tetap memelihara ciptaannya. Allah tidak memusnahkan semua karena pada dasarnya Allah sangat mengasihi manusia, ya. Allah tidak memusnahkan semua karena pada dasarnya Allah sangat mengasihi manusia dan semua ciptaan Allah untuk memuliakan namanya. Terbukti di dalam pembacaan firman Tuhan tadi bahwa Allah menyelamatkan keluarga Nuh. Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Allah karena keluarga Nuh, hanya keluarga Nuh saja yang benar-benar hidup berkenan di hadapan Allah. Dan bukan hanya keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Allah, tapi semua binatang, semua hewan-hewan
Allah juga menghendaki untuk tetap hidup. Oleh sebab itu Allah memerintahkan Nuh supaya memasukkan berpasang-pasangan segala jenis binatang yang Allah ciptakan untuk dibawa masuk ke dalam bahtera supaya tetap terpelihara kelestariannya, ya. Setelah bahtera yang dibuat Nuh jadi, maka Allah memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan semua jenis binatang, ya, semua jenis binatang yang ada dan yang turut serta dalam pemeliharaan Allah. Allah, ya, menurunkan air bah bukan karena Allah nggak sayang sama manusia, tapi Allah mau mengingatkan setiap kita manusia yang berdosa itu berhak untuk tetap menerima anugerah dari Allah, yaitu dengan Allah membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi untuk saat ini, ya, kita bersyukur diberikan anugerah oleh Allah. Kita diberikan anugerah oleh Allah yang luar biasa. Terbukti bahwa Allah memelihara, menyertai, memberkati setiap kita masing-masing. Meskipun kita sering melakukan banyak kesalahan, sering melakukan banyak hal yang gak berkenan kepada Allah, namun dengan kasih-Nya Allah yang luar biasa itu yang dikaruniakan kepada kita, kita boleh tetap menerima keselamatan. Kita boleh tetap menerima pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau hari ini kita masih ada, ya, anak-anak masih menikmati hari ini, itu semua karena pemeliharaan Allah atas hidup kita. Itu semua karena anugerah Allah atas hidup kita. Meskipun kita manusia yang berdosa, namun dengan kasih-Nya Allah yang luar biasa bagi kita, Allah merelakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di atas kayu salib, untuk mengampuni dosa kita sehingga kita bisa menerima keselamatan. Kita yang mau mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Jadi Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Allah, ya, untuk berbalik dan kembali mempercayai akan kuasa Allah, ya, kembali memiliki hati dan iman yang mau percaya dan berharap hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang memelihara kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyelamatkan kita. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, meskipun anak-anak itu sering melakukan hal-hal yang enggak baik atau sering melanggar tata tertib di sekolah, sering melanggar aturan di rumah, ya, sering enggak taat sama orang tua, sering membantah atau sering enggak taat dengan peraturan di sekolah, ya, sering melakukan hal-hal yang membuat hati orang itu sakit hati atau marah atau kecewa. Namun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik ke jalan yang benar. Jadi Allah tidak semena-mena menghukum kita seperti zamannya Nabi Nuh untuk dibinasakan, mendatangkan air bah, tidak. Tapi Allah menghendaki kita untuk kita berbalik dari jalan kita yang enggak baik atau dari jalan kita yang berdosa, berubah atau bertobat, atau kita mau berusaha untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Allah, atau kita belajar untuk menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau taat akan setiap nasihat orang tua, nasihat Bapak Ibu guru, nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kalau orang tua marah sama kita, kalau Bapak Ibu guru menegur kita saat kita salah, bukan berarti mereka itu enggak sayang sama kita. Namun mereka itu mau kita itu hidup benar, ya, mengenal kebenaran seperti Allah. Seperti Allah
Begitu kasihnya Allah kepada kita, kepada manusia yang berdosa, Allah itu mau menghendaki setiap manusia itu nggak melakukan dosa lagi. Allah mau setiap manusia itu melakukan setiap perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Allah sesuai yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita bersyukur punya orang tua, punya Bapak Ibu guru, punya orang-orang di sekitar kita yang masih mau menasehati kita, yang masih mau peduli sama kita. Meskipun kita sering melakukan kesalahan, meskipun kita sering berontak, namun mereka tetap menyayangi kita, mereka tetap mengasihi kita dengan kasih yang Allah nyatakan dalam hidup orang-orang yang Tuhan kirimkan buat mendidik kita, buat menegur kita, buat membimbing kita. Jadi kita bersyukur ya anak-anak punya Allah yang luar biasa, Allah yang masih senantiasa memelihara hidup kita setiap hari. Mari kita merespon kasih Allah dalam hidup kita itu dengan kita belajar untuk hidup berkenan kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Sebagai murid, belajar untuk taat untuk setiap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Apapun yang menjadi peraturan di sekolah itu tujuannya baik untuk kita. Kalau di rumah, ya belajar taat dengan orang tua. Di lingkungan, belajar taat dengan aparat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Supaya hidup kita itu menjadi berkat dan berkenan kepada Allah untuk memuliakan Allah. Ya, pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebabnya mari kita pergunakan hidup kita untuk memuliakan Allah. Amin. Buat renungan devosi kita pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan memelihara hidup kami, menyertai, memberkati, menopang senantiasa setiap hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh luar biasa yang begitu mengasihi kami. Meskipun seringkali kami melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan, namun kasih Allah itu senantiasa mengingatkan kami dan peduli kepada kami untuk kami tetap hidup berkenan dan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mau taat dan belajar untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini, memberkati pembelajaran kami, memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.